Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut? Ya, kali ini kita sudah sampai di episode 30. Seperti biasa, channel ini akan berusaha hadir selama program bekerja dan belajar dari rumah. Dan seperti biasa pula, channel ini berisi obrolan atau tanya-jawab singkat antara istri saya dan saya seputar teater. Apa ini? Aduh mas, realisme fantastik. Wah, ngeri. Apa sih itu? Realisme fantastik ya. Jadi sebelum kita ke sana, kita coba bedah dulu realis. Gaya realis kan seperti yang disampaikan Mary McTeague itu menggunakan bahasa sehari-hari, terus kemudian mencoba menerapkan dinding imajiner, dinding keempat, terus kemudian pemain itu saling bermain, tidak bermain untuk penonton. Nah, ternyata di dalam perkembangannya itu ternyata realis juga punya banyak cabang. Di antaranya naturalis, terus kemudian selektif realisme, terus sugestif realisme, terus kemudian yang terakhir ini fantastik realisme atau realisme fantastik kalau bahasa Indonesianya begitu. Nah, masing-masing cabang itu punya fokusnya masing-masing ya. Jadi misalnya naturalisme itu benar-benar ingin mirip atau dibuat semirip mungkin dengan kenyataan. Kalau selektif realisme itu dibuat seperti kenyataan tapi lokasinya itu selektif. Jadi tidak mengambil seluruh tempat. Misalnya rumah besar gitu, misalnya hanya diambil terasnya saja. Jadi lakonnya seperti itu, juga settingnya nanti akan seperti itu. Jadi selektif ya. Kalau yang sugestif realisme itu berbeda dengan selektif. Jadi memang dia mengambil keseluruhan ruang, tetapi setnya itu tidak ditata realis penuh. Misalnya tiangnya itu hanya dibuat realisme separuh, tapi kemudian lanjutannya itu hanya berupa garis-garis atau sesuatu yang kira-kira bisa mensugesti penonton bahwa itu ada tiang sungguhan, kira-kira begitu. Nah, kalau fantastik realisme ini sebetulnya, atau realisme fantastik ini sebetulnya ingin menampilkan atau nge-push atau menyajikan hal-hal yang bersifat lebih teatrikal di dalam panggung realis, kira-kira begitu. Oke. Terus siapa yang menggagas dan alasannya tuh apa sih? Tokoh utamanya itu namanya Yevgeny Vakhtangov. Sayang usianya muda, sudah meninggal. Jadi gaya yang ia sampaikan kurang begitu merebak di seluruh dunia, kira-kira begitu. Alasannya sederhana, jadi sebelum Vakhtangov bergabung di dalam Moscow Art Theater, yang notabene itu menggerakkan teater realis, dia sudah mulai banyak berpikir sebetulnya bahwa realisme itu apa. Kira-kira begitu, yang dimaksud realisme itu apa. Begitu dia masuk ke sana, dia tertarik juga dengan kerja eksperimen dari Meyerhold, itu juga salah satu anggota Moscow Art Theater. Moscow Art Theater itu dipimpin oleh Danchenko sama Stanislavski. Ini dua tokoh terkenal di Rusia, punya 3 murid yang sangat brilian. Di antara murid lain, salah satunya Vakhtangov ini. Nah, setelah Vakhtangov masuk, Vakhtangov justru berpikir malah dia nggak begitu setuju dengan Stanislavski, karena menurut dia realisme Stanislavski itu cenderung ke naturalis, jadi lebih mirip dengan kenyataan gitu. Bahkan sesungguhnya Anton Chekhov sebagai penulis naskah pun juga kurang setuju dengan Stanislavski. Nah, kalau potongan kehidupan itu benar-benar dipindahkan ke atas panggung, lalu seni panggungnya di mana? Kira-kira begitu. Itu dari Anton Chekhov. Vakhtangov juga kira-kira sama. Loh, kalau cuma realisme itu kemudian dipindahkan, terus kemudian tidak ada unsur teatrikal di dalamnya, itu letak seninya di mana juga gitu. Lalu kemudian dia berpikir, ini yang menjadi landasan pikiran dasarnya, realisme itu apa? Sebab kalau realisme yang disampaikan itu seperti itu, apakah benar itu realisme? Vakhtangov bilang begini misalnya, bukankah di dalam peristiwa teater sudah terjadi 2 kali transformasi?
cerita kenyataan, faktual dalam kehidupan, ditransformasikan oleh penulis ke dalam naskah lakon. Sudah transformasi kan? Lalu kemudian oleh seniman teater itu ditransformasi ulang ke dalam bentuk pementasan. Kan 2 kali transformasi. Ya. Lalu Faktanggof bertanya, loh kalau begini yang mana yang realis? Yang mana yang fantastik? Maksudnya yang mana yang imajinasi? Yang mana yang kenyataan? Yang kenyataan itu fakta atau lakon atau ketika dipentaskan? Begitu kan? Jadi menurut Faktanggof bagaimanapun juga ya tidak bisa kalau realisme itu harus plok yang terjadi dalam kenyataan itu plok seperti yang ada di panggung kan nggak mungkin. Nah pertanyaan inilah yang membuat dia kemudian berusaha untuk mengembangkan gaya realismenya sendiri yang disebut sebagai realisme fantastik tadi. Usahanya itu adalah misalnya begini. Jadi dia tidak lagi mementaskan sesuatu atau mementaskan teater berbasis kenyataan. Tapi dia lebih rasional ya. Yang saya pentaskan adalah plays, lakon. Jadi dia itu performing the play. Bukan mementaskan kenyataan kehidupan. Kira-kira begitu. Jadi lakon itulah yang kupentaskan. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu unsur teatrikal di sini menjadi penting. Baik dalam bentuk tata busana, baik dalam bentuk tata panggung. Jadi dia berusaha memasukkan misalnya elemen ekspresionisme dalam tata panggung gitu. Karena bagi dia yang dia mainkan adalah lakon itu, bukan kenyataan. Oleh karena itu kreasinya bisa lebih bebas. Termasuk dia pernah juga menggunakan kostum yang abstrak, misalnya begitu. Itulah yang dia maksudkan dengan fantastik realisme atau realisme fantastik, kira-kira begitu. Oke. Terus apa pengaruhnya terhadap acting? Nah, di dalam hal acting pun Faktanggof sedikit tidak bersetuju dengan Stanislavski ya, meskipun dia tetap mengakui Stanislavski adalah seniman jenius. Bagi Faktanggof, jika pementasan adalah performing the play, maka atau playing the play, maka acting itu juga merupakan performing karakter, bukan pemain masuk atau menjadi karakter tersebut. Jadi di sini misalnya Eko Santoso berperan sebagai lurah, bukan Eko Santoso harus menjadi lurah, bukan lurah itu menyatu dalam dirinya Eko Santoso, enggak. Tetapi Eko Santoso memainkan peran sebagai lurah. Jadi Eko Santosonya ada, lurahnya ada. Maksudnya begitu. Nah, oleh karena itu misalnya si lurah ini tertawa dalam adegannya. Itu bukan tertawanya lurah. Tapi Eko sedang mendemonstrasikan tertawanya lurah. Kira-kira begitu. Nah, otomatis pola latihannya juga berbeda. Ya. Gitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Faktanggof ini, khususnya untuk acting, itu juga dipikirkan oleh Stanislavski. Faktanggof kan meninggal tahun 22. Stanislavski meninggal 38. Nah, selama itu, sejak Stanislavski pertama kali menerapkan sistem realis itu, pelajaran aktingnya juga berkembang. Nah, salah satunya jarak antara Eko Santoso sebagai lurah tadi juga ada di dalam pelajarannya Stanislavski. Tapi pada saat itu belum begitu gitu tahapnya. Okay. Jadi kan Stanislavski itu selalu berusaha mencari cara terbaik untuk pengajaran acting sampai meninggalnya. Jadi the system atau sistem Stanislavski itu berjalan terus. Nah, pada saat di mana Faktanggof itu hidup, belum sampai ke situ. Tetapi Faktanggof sudah mencoba mengarah ke sana. Jadi kalau menurut Lee Strasberg itu, kalau kita belajar Stanislavski, kita hanya mendapat satu hal, yaitu seni acting. Tapi kalau kita belajar Faktanggof, mendapat banyak hal. Tidak hanya seni acting saja, tapi juga menjadi seni pertunjukan. Kira-kira begitu. Jadi Faktanggof sendiri mengatakan bahwa teater itu harus teatrikal. Yeah. Jadi teater teatrikal. Terus kemudian realisme itu pun harus teatrikal. Maka ia sebut fantastic realism atau realisme fantastik itu sebagai realisme teatrikal. Jadi unsur-unsur teatrikalnya tidak boleh hilang. Karena itulah yang membuat peristiwa di atas pentas disebut teater. Dan penonton tahu bahwa itu adalah teater. Kira-kira. Oke. Terus
realisme fantastik ini ada nggak sih di panggung teater Indonesia? Kalau di Indonesia saya kurang begitu mencermati ya, tapi sampel saja yang saya amati di Jogja. Justru malah realisme di Jogja, menurut saya, dari pengalaman saya melihat banyak pementasan realisme itu, justru malah realisme teatrikal atau realisme fantastik, tetapi berbeda dengan konsepnya Vaktanggov. Realisme fantastik atau realisme teatrikal yang saya saksikan di Jogja itu, panggung di Jogja itu lahir lebih sebagai kultur, bukan dari perseberangan atau kritik atas satu konsep, bukan, tapi lebih sebagai kultur. Maksudnya begini, di sejarah teater Indonesia itu kan teater tradisional, teater modern, teater daerah, dan teater kontemporer pun itu kan berjalan bersama-sama sejarahnya, nggak saling menghapuskan. Sehingga pertunjukan presentasional sampai hari ini pun masih bisa kita saksikan di Ketoprak, Ludruk, kira-kira begitu. Nah, sehingga secara kultur, acting realisme di Yogyakarta ini itu juga sedikit banyak membawa pengaruh atau terpengaruh dari acting presentasional. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita obrolkan kemarin kan tentang melodius, torso, suara bulat. Itu semua kan sebetulnya ada di dalam pelajaran teater presentasional. Gitu. Sehingga acting realis pemain Jogja itu lebih banyak teatrikal secara actingnya ya, gitu. Secara kultur actingnya itu begitu. Jadi kalau mau tampil itu torso harus kelihatan. Dari pelajaran kemarin kan ngomong itu harus melodius. Melodius kan berirama, sehingga banyak dialog seperti dari mana engkau datang. Sudah lama aku tidak melihat. Ini kan sebetulnya nggak realis. Kalau kita ngomong secara potongan kehidupan, kan nggak begitu. Tetapi itu menjadi wajar gitu. Nah, kultur inilah yang membentuk tampilan realisme di Jogja yang saya lihat itu justru malah realisme teatrikal atau realisme fantastik secara acting. Tetapi secara setting, kostum, mereka mencoba tetap realis. Uniknya di situ. Jadi gaya actingnya itu sudah ada agak berjarak antara aktor dengan perannya. Tetapi tata busana, tata panggungnya itu berusaha mendekati kenyataan, kira-kira begitu. Kulturnya begitu. Dan menurut saya ini unik. Karena satu hal juga, selain kultur, juga karena memang fasilitas gedungnya tidak semuanya memadai. Untuk tentu saja akustik. Kalau kita ngomong realis, persis seperti kamu ngomong sama aku ini, kan butuh akustik yang bagus. Sehingga ngomong berbisik saja, penonton harus dengar. Nah, ketika akustiknya nggak bagus, logikanya aku dan kamu harus sedikit berteriak dong. Yeah. Kalau berbisik. Nah, inilah yang membuat vokal atau suara aktor itu menjadi tidak realis gitu loh. Tidak seperti suara orang berbicara dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu. Ini juga pengaruh. Jadi selain kultur tadi, kultur permainan yang dari presentasional yang terus terbawa sampai hari ini, juga kultur pembelajaran di sekolah di mana materi-materi acting presentasional masih terus ke bawah, termasuk di dalamnya membaca puisi dan sebagainya, juga karena teknis yang ada di lapangan. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat antara istri saya dan saya tentang realisme fantastik atau fantastik realisme dari Yevgeny Vaktanggov. Semoga informasi singkat ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa tetap berpikir positif, tetap semangat, tetap terus berkarya dan berdoa. Terima kasih.